Shalom, selamat ketemu lagi di dalam Grow Up Together bersama teman-teman dari sini, di Grow Up Together. Yuk, sebelum kita memulai obrolan kita pada hari ini, sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada hari ini kami semua berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk berbincang-bincang satu sama lain Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, sertakan Roh Kudus-Mu, Roh penolong-Mu dalam diri setiap kami, sehingga topik apapun yang kami obrolkan di sini bisa menjadi berkat bagi setiap kami, juga dapat memberkati setiap orang-orang yang mendengarnya. Tak lupa Tuhan, acara ini punya-Mu Tuhan Yesus, pimpin dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai acara obrolan santai kita pada hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Grow Up Together. Nah, pada hari ini nih kebetulan nih kemarin kita ngobrol-ngobrol sama si Amel. Si Amel ada topik menarik nih. Dia mau ngomongin verbal abuse gitu. Nah, coba Ci Amel yang mau disampaikan tentang verbal abuse, silakan. Ya, halo, shalom. Halo. Nah, verbal abuse Shalom. itu adalah kekerasan secara verbal yang melukai hati orang lain, meski dengan kalimat sederhana. Kok gitu aja nggak bisa? Bahasa. Apa sih misalnya? Oh, kayak gitu. Ya, misalnya sederhana aja katanya, misalnya, dut, itu juga verbal Waduh, abuse tuh ya. saya merasa loh, Ci. Amel. Jangan begitu dong, Ci. Amel manggil Enggak, saya. beneran. Ci Amel manggil saya. Enggak, sama kan kita. Kalau ada yang kayak gitu, saya langsung bilang, gue ini semok bukan nedut tuh, jangan gue sembarangan. Kan begitu bener. Tuh, Pil, Saya paling semok nggak suka Pil, ada bukan orang kayak dut. gitu. Semok Pil. Nah, gitu. Itu padahal kalimatnya sederhana ya, tapi langsung nuncep di hati dan buat kita tuh ngerasa jadi orang yang kayak kagak guna. Masa gitu aja nggak bisa? Apa sih bisanya? Itu sebenarnya kacau sih. Nah, pertama pengalaman verbal abuse, pernah nggak teman-teman ngalamin apa yang dirasain? Terus perlu nggak sih kalau kita sampai ngelakuin verbal abuse ke orang lain, misalnya walaupun nggak sengaja sih. Terus jika orang yang suka verbal abuse ke kita, apa yang harus kita lakukan? Terus dampak Bales. verbal abuse terhadap seseorang itu gimana? Coba teman-teman boleh share? Kalau kata Henry, mengampuni. Kita harus mengampuni. Ya, betul. Kalau saya Pernah dulu, punya pengalaman verbal abuse? kalau saya dulu lagi sekolah, teman-teman emang suka iseng gitu. Manggil apalah, dut lah, jutek lah, galak lah, ada aja gitu. Tapi saya juga mempunyai nama panggilan buat mereka juga masing-masing. Jadi akhirnya itu hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kayak yang siswon itu kan kayak memang seru-seruan lagi sekolah ya. Bukan yang kayak orang sengaja gitu kan, yang kayak kesel terus sengaja gitu kan. memang teman-teman usil aja dari dulu. Nah, Kita emang usil. suka canda aja lah. Kalau teman-teman tuh usil sih dulu, kayak pasti sih ya. Gimana Bu Se? apa namanya? Zaman sekolah kan dulu pulang naik angkot. Apalagi pas rumahnya udah pindah ke Kedoya, sekolahnya masih di daerah Kosambi Baru, daerah Cengkareng sana gitu. Nah, itu kan perjalanan pulang sekolah tuh panjang. Nah, biasanya bukan kalau teman-teman sekolah sih kayaknya nggak ada ya yang maksudnya yang ngeledekin manggil dut-dut gitu, nggak ada. Nah, tapi pas jalan pulang itu suka lihat ada misalnya tukang ojek kah gitu. Itu pernah tuh ada yang manggil, "Neng, sini dut gitu." Ngikuin banget semua. Tabok dong, tabok. Dipanggil begitu, saya nggak mau denger gitu. Iya, satu. Iya, malah akhirnya saya nggak gubris, mendingan saya naik angkot deh daripada naik ojek gitu. Paling Iya, begitu betul. aja sih. Untung nggak jadi Kenapa, Hulk. Hen? Untung nggak jadi Hulk ya. Enggak. Saya takut diklepuk juga sih, kan mereka rame-rame gitu. Iya, betul. Jadi ya paling ya begitu seperti Henry bilang, mengampuni sajalah gitu. Kalau dulu Pernah sih nggak saya belum ada kepikiran buat mengampuni.
yang ada balasnya 2 kali lipat. Itu yang saya lakuin. Lebih jahat lagi dong berarti, lebih jahat lagi. Iya, pokoknya saya nggak ganggu orang, jangan ganggu. Tapi sekali ganggu 2 kali saya balesnya. Gue lihat Will, I see you. Mata I see ganti you. mata, gigi ganti gigi dong. Oh, betul itu, betul. Mereka tahu kok. Jadi kalau Tapi emang benar sih. Kalau ngadepin kayak gitu, kita harus tegas juga sih. Jangan sampai mereka kayak semena-mena gitu. Pernah dibilang gini nggak? Masa badan gede gitu nggak kuat? Nah, itu aku sebel banget tuh. Emang kekuatan nggak bukan dengan badan sih? Kalau saya bukannya, maksudnya kalau saya bukannya ngomong gitu, Ci. Maksudnya, masa badan segede gitu nggak kuat? Kalau saya diomongin gini, waktu itu dia ngomong apa sih? Oh, dia bilang, mau nyatet nggak bisa nih katanya, gara-gara risipon ini duduknya agak di depan, katanya nutup papan tulis gitu kan. Aku nengok, aku bilang, mata lu aja yang kesipitan, gue bilang, nggak bisa ngelihat, jangan salahin badan orang, salahin mata lu. Kalau ya itu kebetulan matanya sipit gitu, jadi langsung saya bocah tembak. Sekolah tuh, bocah sekolah biasanya. Pil nggak ada emot macan, Pil. Fon, coba gue dulu dari zaman sekolah udah kenal lu ya, Fon. Paling kan udah diajarin trik-triknya gitu. Kalau berdua ketemu hancur itu. Dulu juga kadang ya verbal abuse ya, kita terima ya yang seperti Ci Amel, padahal kata-kata itu sangat simple, tapi kenapa masih bisa membekas sampai sekarang? Maksudnya kita masih bisa ingat-ingat, karena itu something membawa perasaan yang gak enak tentunya Ci ya, makanya kita kadang-kadang tuh masih ingat. Contoh aku ingat dulu pas yang lagi sekolah kan, jadi itu waktu itu kan aku udah kelas 3 SMA, Henry masuk, ketok-ketok, dia bilang, "Misi Bu," katanya, "saya mau ketemu cici saya," katanya, "mau pinjam buku," nggak, entah, aku lupa sih, entah buku apa dasi. Jadi waktu itu kita memang mesti ada foto apa ya, kelas atau apa gitu ya. Jadi memang dia butuh dasi, kebetulan dia nggak bawa dasi sama dasi abu-abu, oke. Terus dia bilang, terus ibunya itu tanpa banyak macam dia bilang, "Oh ya silakan," katanya gitu. Ya udah, terus Henry nyamperin, dia mau pinjem dasi, ya udah dikasih kan, terus, "Makasih Bu," terus dia keluar. Nah terus gurunya langsung gini, "Oh jadi itu adik kamu," katanya gitu. "Beda ya," katanya, "cicinya sama adiknya sopan kayak begitu," katanya gitu. Terus aku bilang, "Iyalah Bu," aku bilang, "kembar aja bisa beda, gimana Ci adek, apalagi cewek sama cowok, jelas beda lah," saya bilang begitu. Langsung saya jawabin, Ci. Dan ibunya gurunya diam. Ibunya udah meninggal. Gampang langsung ngejawab orang. Habis maksudnya gitu banget guru maksudnya guru tuh kok lu komennya begitu banget gitu. Kalau dulu aku orang ngomong gitu, ngomong dikit saya pasti langsung bales banget sih gitu. Kalau sekarang sih ya udah bisa mulai ngerem. Mungkin kalau sekarang bakalan banyak gitu yang ngomong gitu. Waktu zaman sekolah gue belum sebulet ini, Fon. Maksudnya kayaknya paling bulet dalam hidup gue sekarang ini. Yes. Untung sekarang ya pas sudah rohani. Tapi kita nggak ngerti kenapa kita makin seperti ini. Nggak, aku jujur nih juga sama nih ngerasa kayak gimana gitu, susah banget. Pokoknya ya membulat aja gitu. Ya Mel. Soalnya doanya selalu naik, nggak pernah turun. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Terus Gembala suka doain kamu mengembang ke kiri dan ke kanan kata gitu. Jadi ya jadilah katanya sesuai dengan doa Gembala kita. Udah kayak roti jadinya ya. Jadi hidup kita tuh kayak dikasih Vermipan, Ci, ngembang. Vermipan. Koriko punya pengalaman gak kok? Ya, tapi Koriko mah dulu keren. Langsing dulu kayak koper. Nah, itu udah verbal abuse tuh langsing gitu. Itu verbal abuse tuh, Ci. Jangan tolong dicatat. Itu secara nggak langsung verbal abuse tuh kok. Sorry kok.
Puji. Enggak, Kalau kalau Cikyok coret kok. kalau verbal abuse itu sebenarnya dia lebih gimana ya? Sifatnya kayak lebih mau membalas gak sih? Atau cuma kayak hanya perkataan sederhana, cuman nancep gitu loh. Sebenarnya dia nggak Ada bermaksud begitu. ada niat menjatuhkan. Oh. Ada niat buat menjatuhkan. Jadi Jadi misalnya udah biasanya diledekin, sengaja minggir. pengen balas lagi, ngomonginnya berarti lebih biar supaya dia lebih sakit lagi gitu. Jatuh. Ya itu namanya tadi apa, Ren? Mata ganti mata, Ren. Iya, mata gigi ganti gigi itu. Kalau verbal abuse sih biasa orang memang udah udah niat buat bikin kita down juga ya, Ci ya. Ya itu aja nggak bisa, lu bisanya apa sih gitu. Tapi biasanya Biarpun sederhana tapi kata yang buat down juga itu tuh. Tapi biasanya Buat aku sih orang-orang buat kayak itu. gitu Kenapa? sebenarnya mulutnya aja sih yang iseng. Cuman maksudnya ada juga beberapa orang yang ya sebenarnya pengen yang ledek doang gitu, nggak ada niatan buat menjatuhkan gitu atau Iya, gimana. betul. Nah, Tapi cuman tapi seiring kita nangkepnya itu sebagai wah ini orang mau gitu. Tapi aku merasa mereka itu senang melakukan itu karena sebagai buat candaan ke orang lain gitu loh. Jadi untuk nunjukin kalau diri Iya, mereka kalau itu lebih baik dari kita sih, menurut aku gitu. Ada Cuman yang kalau pernah menurut gimana sih? kalau menurut aku sih, Ci, beriringan dengan waktu ya kita bisa ngebedain tuh, Ci. Yang benar-benar bercanda sama memang yang ada niat itu nanti kelihatan kok. Nanti dari bahasa-bahasa dia kan kelihatan di bahasa orang bercanda sambil meledek dan orang benar-benar ada niat buat bikin kita down, emang buat nyindir-nyindir kita, nanti itu terlihat dengan sendirinya sih kalau buat saya ya. Ya puji Tuhan sih selama ini sih memang aku sih nganggapnya bercanda aja gitu, nggak ada yang betul-betul serius gitu. Karena kamu jawabnya juga langsung cepet sih, jadi orang juga langsung bingung juga mau ngomong apa lagi gitu. Emang harus begitu sih. Itu back to abuse namanya, Ci. Back to Apa? Sinapsnya rapet. Jadi pada saat ada orang manggil begitu, ngomong begitu, lu jawabnya cepet kan kata si Samel. Nah iya berarti sinapsnya rapet tuh, iya. Dan herannya dari dulu tuh yang begitu yang suka kita berantem maksudnya ledek-ledekan itu teman-teman yang cowok-cowok gitu. Jadi tuh ya udah itu langsung sikat semua itu. Langsung disikat semua itu. Coba. Kalau justru malah sih yang malah jadi kayak bercandaannya. Tapi kalau Ren atau Kohen atau Kak Dimas, Riko pernah nggak rasain kayak gitu? Soalnya balik lagi nih, ini kan kalau katanya kan cewek itu perasaan, cowok itu logika. Nah yang dari tadi komen nih ibu-ibu nih, jadi bisa jadi ya emang lebih ke perasaan gitu. Karena kalau saya sendiri, kalau dari kecil ya dibilang kecil, bohong dong ketahuan langsung. Jadi emang dari kecil nggak pernah dari kecil nggak pernah kecil gitu. Bukan dari kecil. Dari dulu nggak pernah kecil. Dari anak-anak. Bahasanya bener. Dari anak-anak nggak pernah kecil. Nah begitu bahasanya benar. Ya, nah apa? Tapi maksudnya waktu mengembang ke kanan dan ke kiri gitu, ya pasti banyak lah maksudnya yang bilang yang manggil kayak dut apa segala macam gitu. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya seingat saya ya nggak pernah kesel sama orang gara-gara digituin sih. Maksudnya diledek begitu nggak pernah yang sampai kesel gitu. Nah makanya nggak tahu apa saya doang atau emang kalau cowok-cowok mungkin kayaknya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu pusing gitu kayaknya ya, kayak cuek gitu kayak itu atau ada juga tuh Pil temen yang baperan juga lu Pil, ada. Mungkin tergantung orangnya Pil. Mungkin secara umumnya cowok-cowok mungkin lebih cuek, tapi tetap ada beberapa orang yang tetap pasti ada yang ini kok merasa kok sensitif ya. Ada. Kita lihat aja biasa kan kayak misalnya di lingkungan atau kadang ada cowok yang rada lemah atau apa, itu kan biasa yang jadi sasaran tuh.
Iya, bener. Sasaran nama yang lain yang berasa lebih jagoan gitu. Itu kan yang biasa mereka Berasa lebih ini. kuat. Iya. Kayak Om Bimo ya. Dia diomongin terus panas Makanya lagi. kita harus temenan sama yang kayak gitu. Biar kita nggak di ini. Aku pernah nih waktu aku hamil Jovan, aku pernah ceritain kan ya mungkin ke Komsel atau apa yang saudaraku tuh pas ngeliat aku terus dia bilang gini, lu kenapa? Ya gue kan lagi hamil, dia hamil nggak gendut gitu juga kali, dia bilang gitu. Emang mesti semana hamil itu kan kita nggak perut kita kan kita nggak bisa tahan kan, kita juga nggak tahu dia mau segede apa kan. Ya kayak gitu deh. Terus pernah juga teman di WA dia bilang begini, cewek ya kalau lakinya udah selingkuh aja baru aja nangis-nangis baru mau kurus ya, sekarang nggak mau kurus ya. Terus dia bilang, gue ngerasa gue kegemukan padahal dia kurus banget loh. Terus dia ngerasa diri dia gemuk. Terus aku juga bingung ya gimana dia ngeliat aku gitu kan. Ya itu biasa sih, cuman ya kembali lagi lah verbal abuse yang ya nggak jauh-jauh dari badan, nggak jauh-jauh dari ya Kayak gitu. Itu apa sih sih yang mungkin bisa selain verbal abuse ya kayaknya juga dari orangnya sendiri kalau punya mungkin yang udah pastinya yang kayak tadi gitu. Dia ada feel insecure dalam diri dia, makanya dia berasa begitu. So, kalau buat saya sih begini ya, apapun bentuk badan seseorang, siapapun dia gitu, Tuhan menciptakan setiap orang tuh unik dan kita tuh diciptakan berbeda. Maksudnya ada maksud rencana Tuhan sendiri tuh buat setiap kita gitu loh. Jadi kalau buat saya sekarang, buat saya pribadi pentingnya gini, pentingnya itu cuma satu bersyukur. Kamu mau kurus, kamu mau gemuk, kamu mau hitam, kamu mau putih, kamu mau sipit, kamu mau belok gitu. Selama kita dilahirkan sehat, sempurna, punya sepasang tangan, sepasang kaki, kita sehat, nggak kekurangan suatu apapun gitu dalam hidup kita. Maksudnya kita patut bersyukur karena di luar masih banyak orang-orang tuh yang kekurangan gitu loh. Jadi kalau buat aku sekarang orang mau ngomong misalkan sorry ya, gemuk lo, kok kurus sih lo sekarang gitu. Bersyukur aja masih bisa hidup, masih bisa makan. So, nikmatin gitu. Kalau aku sih sekarang begitu, santai. Nggak nanggepin. Apalagi saya, Ci. Udah naik peringkat saya. Udah bukan kelas bulu lagi. Jadi, oh ya, kamu sih emang dari dulu nggak ringan. Kamu nggak cocok di kelas ringan, nggak cocok. Saya daftar kelas Nah, ini bulu. bukan Daftar kelas diusir. bulu udah diketawain. Nah, ini bulu apa ini? Kamu mau dimasukin ke bulu mana? Iya, kalau kalau apa? Koriko gimana Koriko? Mau Berarti pesen apa kok? Gimana? Ya gimana kok? Maksudnya Gimana? Maksudnya gimana? Pernah nggak kau ngalamin kok? Maksudnya kayak orang tuh ngomong katanya, lu gimana sih? Contoh, mungkin Koriko usaha kali ya. Misalnya contoh, lu jualan gimana sih? Lu katanya kasih gue barang yang gak berkualitas, tapi lu janjinya gini. Maksudnya orang bahasa-bahasanya tuh nggak enak sampai bikin kita tuh kayak kesel, down gitu. kalau untuk jualan enggak, untuk apa kegemukan ya. Dikatain Kenapa dulu hari dia. ini bang? Tapi sampai down nggak Om Riko? Sampai down nggak? Kepikiran nggak? Begini, jadi kalau kita dikatain gendut, faktanya gendut, ya harus terima. Betul. Setuju. Yang lucu kan kita gendut dikatain kurus, itu kan menghibur juga nggak masuk ke dalam hati, nggak menghibur. Enggak, itu penghinaan. Itu Penghinaan level tinggi. Betul kok, Ya, itu Itu lebih parah. Tapi kok kan nggak boleh bilang orang dut gitu kan. Misalnya gini, Pil, kok lu langsing sih, Pil? Itu kan fitnah. Nah, itu saya nggak suka. Ya, Saya nggak suka itu. Terbalik. Nah, jadi memang waktu saya kan gendut baru beberapa tahun ini. Newbie. Gemuk. Newbie. Ya. Gimana? Enggak. Jadi saya gemuk kan beberapa tahun ini. Ingat deh, gathering pertama aja saya masih nggak begitu gemuk kok. Nah, Iya. Nah, mungkin Tuhan lagi proses saya supaya menilai orang seperti apa gitu loh. Jadi dalam beberapa tahun ini banyak yang ketemu saya itu terkaget-kaget.
hah? Kok lu jadi ular? Hah? Kok lu jadi gede gitu kan? Gua sih ngeliatin aja gitu loh. Terus dengerin aja. Dari situ gue menemukan beberapa orang yang mempunyai kriteria beda-beda. Ada orang yang sifatnya itu mulut langsung nyerocos. Bodoh, lu tersinggung apa enggak, lu marah apa enggak, dia langsung ngomong lu, ih lu gendut banget gini. Pokoknya ngerocos aja. Ya Nggak kan? ada filter. Nah, ada yang nggak banyak ngomong. Diam aja. Tapi pakai WhatsApp. Nangis ya. Diam aja. Dia tahu lu gendut tapi dia nggak banyak ngomong, juga nggak menilai. Nah, ada satu lagi dia ngomong tapi bahasanya lebih bagus gitu loh. Misalnya, wah lu tambah makmur lu gitu loh, gitu. Lu tambah tambah jaya lu kata gitu. Itu lebih Secara nggak ngademin langsung ya kok. secara nggak langsung dia kan sebetulnya bikin ngomong lu gendut gitu loh. Cuman dia nggak pakai bahasanya bagus gitu. Nah, di situ gue nilai juga gitu. Nah, kemarin juga ada ibu-ibu juga enci-enci atau apa ngomongin orang gendut. Maksudnya, "Ih, lu kok tambah gendut gitu ya ke wanita lain." Nah, di situ gue langsung timpalin, makanya gue bilang manusia tuh begitu ya. Udah lihat aja, jangan diomongin. Secara mata aja kita udah bisa lihat ini orang tambah gendut, ini orang gendut. Tapi udah nggak usah diomongin kali. Lihat aja orang udah bisa ngerti gitu. Nah itu Dia makanya nggak bisa ngekang lidahnya di situ. Udah Nggak lihat ada masih rem mau kok. ngomong gitu loh. dia nggak ada topik kok, nggak ada topik Nggak ada, bahasannya. udah lihat masih mau ngomong, udah nggak usah lu ngomong, dia juga tahu dia gendut gitu loh. Misalnya kan ini orang, Bill lu kan orang kan ngeliat lu kita ini kan gendut ya kan. Sebetulnya kan orang mata Gemuk lihat aja kok, kita. Ah? Gemuk. Gemoy. Enggak. Gemuk sama gendut itu beda loh. Oh ya udah. Gemoy Ada. kok, gemoy. Gemuk Oke itu lah. Om Bimo. Semok. Gemuk itu Om Bimo katanya. Kalau kata Om Bimo tuh Gendut, gemuk gendut. Om Bimo. Kalau gendut itu perut doang. Kalau gemuk satu badan. Oh gitu. Ya, kalau Oke. kita itu gemoy kok. Secara mata aja orang kan bisa lihat orang itu gemuk gitu kan. Lihat aja udah ketahuan, tapi nggak perlu diomongin, disampaikan lagi kali. Lu tambah gemuk ya, lu tambah gendut ya gitu. Ngapain diomongin? Dia udah tahu, dia tuh udah cukup sakit hati gitu loh. Udah sakit hati. Udah cukup sakit hati, dia nggak kurus-kurus. Sebetulnya Jangan diingetin lagi gitu ya maksudnya kok. Bener Maksud kok, gue bener. tuh banyak orang tuh nggak bisa ngekang lidah begitu. Saya juga gitu. Saya ketemu orang yang gemuk, orang yang lebih ini, gue nggak bakal ngomongin dia gemuk. Gue akan ngomong dia dengan bahasa ketawa, wah lu tambah makmur, tambah jaya, nggak ngajak-ngajak. Ujung-ujungnya gue karma, gue jadi gemuk jadi. Makanya kok yang penting jaga makan aja, jaga kesehatan kok. Nah, kan sebetulnya intinya kembali kepada bukan gemuk, bukan gendut, bukan kurus, bukan apa. Yang penting sehat. Ya kan? Lu kurus penyakitan ya percuma. Nah, kalau gemuk sehat ya nggak masalah gitu loh. Yes. Nggak masalah, cuman ya itu. Kadang memang orang gemuk, kendalanya satu. Itu baju ciut mulu gitu loh. Salah bajunya, size-nya cuma sampai segitu doang. Harusnya Iya, dia bisa dia berimprovisasi. badan Betul. Itu baju Salah biar baju. Standar. Itu baju kursi sayang di nggak bisa rumah, ngomong ya standar. Pil ya. Baju sayang Ini nggak bisa orang- ngomong. Ini orang-orang halu ini, orang-orang halu. Bajunya Bukan cuma bisa orang diem. halu, tapi orang-orang berpikiran positif. Orang-orang berpikiran positif, Pil. Tapi saya jujur, kalau untuk orang untuk gemuk, saya memang naik terus, tahu loh. Karena saya memberkati umat naik, tidak boleh turun. Jadi kepala bukan ekor. Jadi Terus kata gembala, kamu mengembang ke kiri dan ke kanan, jadilah sudah sesuai perkataanmu. jadilah seperti apa. Nah, tapi saya percaya gini. Kalau saya pribadi ya, saya percaya gini. Saya sekarang lagi bukan istilah gimana ya, semangat kulinernya masih ada gitu loh. Semangat kulinernya masih ada, jadi saya nggak mau diet percuma gitu loh. Tapi Ya, saya pikir, betul kok. saya yakin ada satu masa misalnya ya mungkin Adriel Fidel, dia orang udah besar,
udah nggak makan-makan bersama dengan papi maminya lagi, udah ada komunitas, sisa saya sama Imelda. Jadi mau makan ya udah nggak ada kuliner lagi, apalagi mau dikulinerin, makan berdua ya sekenanya aja ada aja gitu. Berdua mau makan apa misalnya nggak ada anak-anak lagi gitu kan, pada main-main kemana ke ini sama temennya. Ya udah disitulah makan ala kadarnya aja. Nah disitulah mungkin ciut nanti. Gak apa-apa kok, nanti Koriko hubungin kita aja, kita temenin kok. Oh iya. Ya, betul kok. Kita Ini siap kok. Kan anytime. Jadi nggak kurus-kurus dong. Nah ini bahaya nih. Ini kolaborasi menghasilkan kompetisi kayak gini kok. Nah gitu. Jadi saya pikir ya udahlah nanti ada satu masa kita akan berpikir udahlah makan sekenanya aja lah. Kalau sekarang mah gimana? Kok mau nanya. Koriko sekarang masih tetap jalan pagi kan? Saya malah udah nggak berani jalan pagi Bu jadinya. Orang HB saya turun terus. Oh. Caranya encer terus. Itu kurang cukup kok. Iya, itu nggak baik kok, nggak baik. Nggak baik. Kalau HB terlalu rendah tuh nggak baik. Iya memang, makanya darahnya terlalu encer. Jadinya saya jadi gimana ya? Kalau kemarin saya udah darahnya kental, gue bawa lari sama gue. Biar saya temenin, biar kental lagi. Kemarin bukannya saya kasih tahu campur maizena dikit toh? Apanya? Campur maizena. Oh ya udah, tadi dicampur maizena biar kental lah gitu ya. Biar agak ya di balance lah gitu, atau encer-encer banget. Tapi kalau nggak ada maizena, sagu juga bisa kok. Nah, ada beberapa misalnya ketemu keluarga besar, mereka kan kaget tuh ngeliat saya. Saya kan perbedaannya jauh banget dulu sama sekarang. Untungnya di foto yang waktu itu aja masih kecil. Mana Ini bahasa kamu dengan baik, Ren. Ren, udah kata Koriko tadi nggak usah disebut lagi, Ren, katanya. Iya benar. Itu sudah cukup menyakitkan. Kan keterbukaan awal dari pemulihan. Untungnya kondisi pandemi ini nggak sering bertemu jadinya kan. Kalau nggak mah ketemu terus loh. Kondangan ketemu, kematian juga ketemu di rumah duka ya kan kalau belum ada pandemi. Jadi diomongin terus kok. Waduh. Ini akhirnya capek ya kok dengerinnya, mending kalau sekali omongin bisa kurus kok. Tapi akhirnya ada kata hiburan juga sih. Dia kan pendeta, dia wajar lah dia gede ya nih. Kurang asal, pikir gue demen kali. Wah kalau gitu pendeta kurus malah di ini dong. Makanya kacau dong. Nggak ada sukacitanya. Ketemu di rumah duka waktu itu masih belum pandemi aja masih diceng seperti ini. Ya gue sih melihatnya banyak orang-orang yang benar itu bilang ada beberapa kriteria, dia nggak banyak ngomong, ada yang ngomongnya lebih bagus, ada yang langsung tembak gitu loh. Yang nggak bisa ngekang lidah ya. Gitu. Nah, itu kita. Tapi kembali kepada diri kita sendiri. Biarlah itu nggak jangan dimasukin dalam hati. Kalau dimasukin dalam hati yang sakit kita malah. Biarin aja mereka ngomong, toh mulut-mulut dia, ya kan? Bukan mulut kita nggak ngomongin dia gitu. Biarin aja ngomong, dia suka ngomong ya biarkan dia ngomong gitu. Tetap pede aja, tetap percaya diri aja. Yang penting satu, kita tahu diri kita maksudnya. Yang penting satu aja, sehat. Kita jaga diri itu sehat gitu. Saya ajarin si Fidel, karena kemarin ajarin si Fidel, lu kalau ketemu temen ngoceh aja lu langsung aja tembakin dia. Lu jujur lu ngomong apa muntah, gue nggak ngerti. Parah amat. Kan dia ada temennya, katanya dia ada punya temen ngoceh mulu sampai nggak sempet tarik napas gitu. Jadi kayak emang dia ketawa ngakak. Gue langsung bilang aja, lu ngomong apa muntah? Jujur gue nggak ngerti lu ngomong apa. Bagus. Tapi bener sih, Ron, apa namanya? Pengalaman aja nih dulu gitu kan. Waktu muda gue nggak pernah segede sekarang sih, bingung juga ngomongnya. Cuma maksudnya dibilang langsing ya enggak. Tapi Bu Silvi semok. Bu Silvi nih sama Pak Seno kan masih kurus juga sama. Tapi kurusnya saya tetap Bu Amel juga kurus.
Enggak, tapi kurusnya saya tuh Kita tetap waktu nikah, kita waktu berisi nikah gitu semua loh, Ko. kurus-kurus. Kayak nggak ada vitamin deh. Nah, itu dulu pernah gini, Pil, kan jangan lagi nikah, Pil. Kalau gitu jangan nikah, Pil. Gimana, Bu? Bercanda. dulu kan maksudnya mengurusi badan sampai minum apa ya lagi itu. Apa aja Pokoknya ada apa satu aja obat. disikat dah. Iya, saya minum satu obat gitu. Terus turun loh dalam 1 bulan 23 kilo. Kebayang kan? Turun 23 kilo dalam 1 bulan. Dan itu saya dietnya benar-benar nggak makan nasi, nggak makan mie, sama nggak makan roti. Waduh, Itu benar-benar dalam 1 mati dah. bulan turun 23 kilo Mati kok. deh. Beneran 23 kilo turun. Ya, Tahu Buset, nggak itu kok nyiksa akibatnya banget apa? ya. Nyiksa banget itu pasti. Hidup kok begitu-gitu amat ya. Tahu nggak kenapa saya berhenti dari itu? Pingsan kok pas lagi mau masak mie Indomie di kompor. Terus saya merasa melayang gitu. Terus kayak mau jatuh nih gitu. Terus mau nyari mama. Saya masuk ke dalam nyari mama. Terus tau-tau saya jatuh, udah nggak inget apa-apa lagi. Dan itu bener-bener pas saya pingsan itu, kebayang ada taman, penuh bunga warna-warni. Itu bener-bener begitu gitu yang saya lihat. Dan ternyata saya pingsan, ngantem ujungnya tembok. Sini pecah. Waduh. Mateng lah. Terus Gue kasih tip ya, kalau lu orang perasaan udah mau pingsan langsung jongkok. oh dia nggak pingsan ya? biar jatuhnya nggak Bukan parah. langsung jongkok. Jatuhnya nggak parah. Oh, Pokoknya udah merasa gelap atau keliengan atau apa, Pil. langsung jongkok aja udah. Nggak Pil. usah pusingin yang lain. Dulu dulu agak kita error nggak ya. ketemu sih kok. Jadi dulu tuh saya jatuh ngantem ujung tembok dan berapa detik gitulah nggak tahu deh, pokoknya pingsan bener-bener dipanggil, diteriakin, ditabok-tabok si mama nggak bangun-bangun. Nah Ini udah abis nikah? itu belum. Oh. Menjelang. Nah itu dulu. Tapi setelah Untung kejadian itu, belum nikah sebelumnya loh. Kalau tuh nikah saya nggak sih pernah diomelin. sakit, jarang sakit. Sakit paling batuk pilek berapa hari sembuh gitu. Tapi sejak kejadian itu jadi gampang sakit. Imunnya jadi berkurang gitu ya. Iya kayaknya. Pokoknya sejak kejadian itu jadi apa ya? Ya pokoknya dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Jadi agak error lah ya. Iya. Iya. Seperti itulah. Iya, tapi emang orang harus nyadarin ya, nggak semua orang bisa kurus, nggak semua orang yang kurus gampang jadi gemuk gitu. Yang gemuk juga nggak secepat itu dia bisa jadi kurus, harus disadarin sih ya. Dan Nggak, kita juga ada punya Kalau buat Itu aku sih gini aja, Ci, nggak usah omongan orang tuh, semua omongan orang tuh kita masukin ke dalam hati gitu loh. Jadi anggap aja masuknya, oh iya gitu aja. Nggak usah sampai kita simpen di dalam, rugi, karena itu bukan kata-kata yang bawa berkat, bukan kata-kata yang bawa sukacita buat kita. Jadi ngapain kita simpan, ngapain kita ladenin gitu. Pas aku pingsan itu berat badannya masih sekitar 60 lebih, 64 gitu. Itu udah kurus banget. Itu mah kelas bulu itu. Enggak, tapi orang-orang udah bilang gini, udah jangan kurusin badan lagi, udah peot muka kamu gitu. Orang bilang karena aku drastis kali ya, peot. jadi begitu. Padahal itu masih bisa kurus lagi kalau dihitung tinggi badan sama berat tuh ya, pokoknya ada tuh ukuran rumusnya, masih belum standar normalnya, masih overweight gitu. Berarti Tuhan nggak izinkan gitu loh. Kalau buat aku sih sarannya gampang aja. Kalau orang nanya, kok kamu sekarang begini sih, nggak, kok lu nggak berubah sih, kayak gini-gini aja gitu kan. Saya teman-teman suka ngomong. Kalau aku ngomong, iya kalau aku berubah, kurusan, repot. Aku repot, sentence aku nambah gitu loh. Aku coba begitu aja. Kepedean gila aja. Iya, kadang kalau ada temen. Aduh, phone ini jatuh. Oh, bukan ya, kameranya yang jatuh. Oh, Lu kameranya. bikin kaget aja lu. Kirain pingsan juga, Ci. Enggak. Gua nggak bakal jakitin diri gua kayak gitu. Tenang. Kalau pingsan lu di belakang gua banyak makanan, tenang aja. Mau tenang.
ini kalau ada teman yang nanya, Sil apa kabar gitu. Biasanya aku Hmm. jawabnya gini, oh baik luar biasa. Hmm. Kok bisa ngomong gitu? Iya, buktinya gua belum kurus kok. Gitu. Selalu Oh, ini gitu. itu boleh juga, Ci. Langsung ngejawabin dulu. Jadi biar dia orang udah nggak Ya keluarin betul statement yang betul. aneh-aneh. Mereka jelasin dulu. Sebelum dia ngomong ya. Itu udah nyadar diri kayak Itu salah satu trik juga, itu bagus sih. Betul emang. kalau bisa ada Makanya yang ngomong makanya gini nih. makanya betul. Jawabinnya kayak gini. Iya kalau gue berubah, gue repot jelasin ke fans gue kenapa gue berubah. Jadi gue tetap gini aja stabil gitu loh. Stabil. Terus kalau Konsisten. pernah nggak ada yang ngomong Konsisten. gini nih? Kita tuh hidup tuh apa sih? Makan tuh untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Terus ngomong di depan muka gitu. Pernah nggak? Kalau kayak gitu tuh dijawabnya gimana tuh? Puji Tuhan Kalau sampai sekarang belum pernah. Kalau pernah saya gaplok mulutnya. Ciamel, ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana sih? Ciamel, saya pernah digituin. Terus Sama mama saya tapi. Ngomongnya gimana sih? itu mau Hidup orang itu tua mau foto. ngomongnya gimana sih? Makan itu untuk hidup, Makan bukan itu, hidup untuk makan. makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Saya Justru digituin itu yang sama mama Mereka saya. makan kebanyakan. Untuk saya ingat kalau mama saya. Kalau kan saya gampar. justru itu yang saya suka ngomongin ke orang sih, bukan orang yang ngomongin saya. Aduh, nggak benar nih Pilio nih. Dimas belum berkomentar nih Dimas. Iya, nah Dimas soalnya nggak pernah dikatain gendut. Jadi Kak Dimas bingung. Gemuk pilih, gemuk, gemoy. Oh, iya. Kenapa verbal abuse-nya jadi mengarah ke fisik ya? Iya. Padahal kan banyak yang bisa verbal abuse. Maksudnya gini, banyak pilihannya, tapi yang paling sering dipakai yang itu. Iya sih. Nah, kalau nggak nakut-nakutin, ntar soalnya itu yang mungkin itu tampilan pertama yang orang lihat. Jadi orang tuh langsung, kenapa sih lo kok gemukan? Kenapa sih lo kurusan gitu loh gitu. Fisik pasti yang pertama yang dipandang. Lu lihat ntar ya, kalau gua kurus nih, pasti gua dikatain lagi. Lu kena apa lu? Kena penyakitan ya? Gula ya? Iya benar kok. Iya kalau orang udah terlanjur gemuk terus jadi kurus pasti begitu. Kurus lagi kan? Pasti dia bilang kena diabetes ya. Kalau orang yang deket sih pasti nanya kok, karena kan misalnya sering ketemu. Ya cuman kalau mungkin yang orang yang lama udah nggak ketemu, ya pasti nanyanya begitu. Kita yang sering ketemu aja pasti sering nanya kok. Masalah ya. Iya. Yvonne. Makanya kuncinya tuh yang benar adalah konsisten. Makanya gue konsisten. Gue naik konsisten. Gue tuh nggak suka berubah-berubah. Dulu saya pas SMA ke kuliah ditanya, kok kamu makin gendut ya gitu. Tapi makin sekarang udah nggak ada yang nanya lagi. Soalnya emang udah tahu ya. Stabil. Karena stabil konsisten itu. Emangnya makin besar. Jadi gak ada yang nanya lagi udah. Nah. Makanya kan gue bilang, kalau lu berubah, lu capek. Maksudnya capek kenapa? Orang nanya, kenapa sih lu kok jadi gini? Lu capek jelasin ke orang, makanya lu tetap aja lu stabil, lu konsisten. Makanya orang akan berlalu gitu loh. Itu kuncinya sebenarnya. Tapi belum berlaku tuh di saya. Iya, Fon. Bener, Fon. Kayak tadi, yang gue ngomongin di rumah lu. Iya, itu kan salah satu yang gak konsisten berarti kan? Oh ya itu mungkin kadang-kadang kilap sesaat gitu. Begitu dia ingat dia kembali lagi gitu. Oh gitu, oke. Nggak bisa ikut join ngomong. Dia lagi diomongin. Tapi emang bener sih, maksudnya kadang kan banyak tuh verbal abuse yang lain gini, lu bego banget sih kayak gitu aja nggak ngerti, terus lu bolot amat sih kayak gitu. Bahkan verbal abuse ya antar temen ya, maksudnya nggak padahal nggak ada niat buat kayak bikin masalah, tapi gara-gara satu kata orang yang seperti tadi Riko bilang nggak bisa ngekang lidah, akhirnya berantem loh bener. Ini yang pas yang ini temen aku malah left group, akhirnya kita sisa beberapa dong, ya udahlah biarkan saja itu gara-gara itu nggak bisa mengekang lidah itu, padahal nggak ada niat buat sampai bikin orang tuh kayak
ngejatuhin siapa-siapa enggak, cuman terlontarkan begitu saja, tapi orang yang dengar itu nggak terima, akhirnya ribut mereka berdua itu. Akan sampai Ya itulah. gara-gara Yang apa? Gara-gara lidah, dikatain gara-gara kata. baperan. Kenapa, Ren? Kenapa, Ren? Yang dikatain juga baperan. Iya, nah makanya itu aku bilang, maksudnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Orang mau ngomongin apapun juga terserah, bebas, mulut-mulut dia gitu loh. Kalau sekarang aku mikirnya gitu, kita nggak bisa mengekang orang mau ngomongin apa saja gitu. Tetapi kita bisa menjaga hati sama pikiran kita jangan terkontaminasi sama omongan dia. Itu yang penting gitu loh. Orang mau ngomong apa aja bebas, mulut-mulut dia, lidah dia. Nanti juga apa yang dia ngomongin kan dia akan bertanggungjawabkan. Tetapi bagian kita menjaga hati, jaga pikiran kita, jangan sampai terkontaminasi oleh kata-kata yang tidak membawa sukacita dalam diri kita gitu. Kalau kita tahu itu memang mau jatuhin kita, masuk kiri keluar kanan, nggak usah ladenin gitu loh. Kalau sekarang sih begitu, cara antisipasinya tuh begitu. Kalau saya pribadi. Gitu. Kalau dulu belum tahu cara antisipasinya ya bales lah 2 kali lipat. 2 kali. Ini udah menit ke-40 kayaknya sih, Spon. Oh Nih, ya? di Amsal 18:21 tuh. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau ada yang Nah, ngomong itu. apapun juga udah dah cuekin aja Terserah dah. dia, betul. Kalau sekarang karena kita udah tahu gitu, intinya gini, orang mau ngomong apapun aja, silakan, bebas, itu hak-haknya dia. Nanti juga dia harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut dia. Nah, kita yang udah tahu, kita menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita, jangan sampai terkontaminasi oleh omongan-omongan tuh yang nggak bawa berkat gitu lah. Nah, terus satu lagi tambahan, kita udah lihat orang kayak gitu tuh. Nah, kita lihat kan orang kayak gini nih yang nggak bawa berkat, nggak bawa sukacita buat orang lain. Nah, itu juga suatu pelajaran buat kita sendiri. Jangan sampai kita melangkah ke arah yang sama dengan orang-orang seperti itu. Itu loh intinya. Silakan, Phil. Apa itu ya? Pentingnya apa? Ilmu Baal. Ilmu Baal. Ilmu Baal cuman dalam situasi yang ini tertentu. Tebal Iya, hati. kalau saya pribadi sih, ya itu yang kayak kemarin saya pernah bahas juga, ya simpel aja gitu, nggak usah dibawa pusing gitu. Kalau misalnya ada orang ngatain gendut, ya emangnya saya gendut gitu kan, ngapain juga harus marah gitu. Sama aja kayak orang nggak punya rambut gitu, dia cukur botak terus dikatain botak gitu. Kayak kita tahu kayak nggak boleh gitu, itu kan nggak sopan gitu. Tapi di satu sisi ya emangnya botak gitu kan, emang apa? Jadinya harusnya nggak boleh marah juga gitu kan. Terus kalau misalnya apa? Dibilang kalau tadi sih mungkin saya nggak terlalu gimana banget ya. Maksudnya kalau kayak dibilang kok gendutan atau apa segala macam nggak terlalu gimana. Mungkin yang agak sensitif kalau di luar fisik ya. Maksudnya kayak masa gitu aja nggak bisa sih gitu kayak tadi Kita aja Ciamel nggak ngerti. ya kayak Ciamel bilang kayak masa gitu aja nggak ngerti sih. Mungkin kayaknya itu lebih sensitif. Maksudnya lebih kena ke ini gitu. Kalau saya digituin orang sih, maksudnya kalau dia dalam tendensi yang beneran, saya berpikirnya kayak ya udah kalau misalnya emang lu bisa ya lu kerjain sendiri dong. Pada akhirnya buktinya dia masih minta tolong ke kita gitu kan. Jadi nggak terlalu saya ambil pusing yang kayak harus sampai apa sih kayak sakit hati apa gimana gitu. Kayak apa sama aja kayak kadang-kadang kita juga suka kelepasan gitu kan kayak gregetan sama orang gitu. Kita juga harus ngerti gitu. Misalnya kayak kita jelasin ke orang, kita kasih kerjaan ke orang, kadang-kadang kalau misalnya kayak salah apa segala macem, ya pasti ada gitu dalam hati kayak duh kok nggak ngerti-ngerti gitu kan. Tapi balik lagi kita masing-masing orang itu bisa nahan atau enggak gitu. Ya mungkin orang ini ya memang yang belum terlalu bisa nguasain dirinya, makanya jadinya dia melontarkan kata-kata itu gitu. Jadi yang kayak tadi Ciponi bilang sih harusnya ya kita harus bisa berperan di dua sisi itu gitu. Kita sebagai objek misalnya ya kita harus ngertiin gitu kayak ya udah bagian kita nggak usah terlalu dimasukin ke hati gitu karena pun kalau misalnya di sisi yang lain pasti ada juga gitu kita kayak greget sama orang atau ya pasti memang wajar gitu kan maksudnya udah lama nggak ketemu dilihat berubah Fisik duluan. ya pasti fisik memang kelihatan duluan gitu kan yang kayak Koriko juga bilang tadi ada orang yang
bisa nahan gitu, jadinya dia nggak ngomong. Tapi ada juga yang memang dia bebas berekspresi gitu, ya lebih mudah mengungkapkan gitu. Iya, ada yang gampang lu kok gimana, terus ada yang nggak, diem-diem aja gitu ya. Iya. Balik lagi kalau kita, maksudnya gini, sampai kapanpun dalam hidup kita akan ketemu orang-orang seperti begitu. Pasti Ya, benar. ketemu terus. Jadi makanya bagian kita menjaga hati, jaga pikiran kita gitu. Maksudnya kita tetap nggak menjauhi orang-orang seperti itu, tetapi kita benar-benar kita kita benar menjaga diri kita sendiri, hati pikiran kita jangan sampai terkontaminasi oleh omong-omongan yang tidak membawa sukacita buat kita gitu loh. Kalau saya sih begitu gitu, karena nggak menutup kemungkinan kita akan terus ketemu orang-orang seperti begitu tuh dalam hidup kita. Nah kalau kitanya sendiri nggak bisa, maksudnya nggak ada niat buat berubah, nggak ada niat buat jaga diri, nah kitanya sendiri yang rugi. Kenapa? Kitanya selalu kayak selalu jadi kayak baper kan, gara-gara omongan dikit kita baper jadi gitu loh. Oke, makasih buat Ci Amel buat topik yang malam hari ini menarik gitu, karena itulah yang setiap hari kita temui dalam kita sehari-hari, mau kata-kata yang mau panjang kayak mau dikit kayak, tetapi selalu ada aja terselip yang verbal abuse tuh yang membuat kita tuh jadi nggak ada sukacitanya lagi. Nah, ketika kita sudah tahu seperti yang tadi dibacain oleh Sylvie, kita harus bisa mengekang lidah kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus ingat, kita bisa jadi contoh. Kita lihat orang-orang yang ngomong tidak membawa berkat, kita jangan sampai seperti begitu. Makasih buat semuanya, buat Ci Amel. Nah, sebelum kita menutup acara Grow Up Together ini, mari kita siapkan hati dan berdoa Bapa. Kami mengucap syukur. Sudah selesai Tuhan Yesus obrolan kami pada hari ini. Mengucap syukur Tuhan Yesus, sharing-sharingan ini bisa menjadi berkat buat kami. Kami saling menajamkan satu sama lain Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami ini adalah terus memandang-Mu Tuhan Yesus, menjaga hati, menjaga pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami selalu yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu Bapa. Pertemukan kami kembali di Grow Up Together berikutnya dengan teman-teman yang lain yang lebih lengkap untuk kembali membahas topik-topik yang lain yang tentunya bisa membagi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, makasih buat kehadirannya. Sampai jumpa di Grow Up Together berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Ya, sampai jumpa lagi. Bye. Tuhan Yesus berkati.